Ya, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman. Jadi kali ini di suasana yang berbeda ya. Ini saya lagi pulang kampung. Nih kita tengoklah untuk toko. Jadi ini adalah toko kebanggaan kita semua. Ya, ini adalah SBB Project yang sering saya buat short. Jadi ini toko adalah yang saya rintis dari mungkin kuliah ya sama teman saya. Nanti kita coba cari tahu, kita lihat-lihat lah untuk di dalamnya sih ada apa aja seperti itu. Untuk core-nya sih dari video kali ini saya ingin membahas terkait dengan mesin ya, mesin laser cutting yang kita punya di sini. Saya lihat-lihat di short kita untuk view-nya lumayan, jadi mungkin kita akan buat videonya agak panjang untuk orang-orang yang pengen lihat, pengen tahu, bisa lebih tahu lah untuk detailnya seperti itu. Ya, kali ini kita langsung aja kita lihat mesinnya. Nanti kita juga review juga untuk yang ahli ya, core of the core untuk mesin ini. Ada teman saya nanti yang menjelaskan. Langsung aja kita ke videonya, kita gas ke mesinnya ya. Siap. Ya, untuk mesinnya jadi seperti ini. Ini mesin yang kita buat di udah berapa tahun ya ini ya mesinnya, kira-kira 2 tahun lah untuk mesin ini umurnya. Untuk detailnya seperti ini, sedikit kotor. Mungkin secara tampilannya kita akan lihat dari jauh. Untuk panjang lebarnya ada di 2 meter kali 1,2. Jadi cukup untuk satu akrilik, satu lembar ini ya, cukup. Secara mesin seperti ini, nanti untuk cara kerjanya kita akan interview langsung ke core of the core-nya. Itu ada Mas Elias. Ini pendinginnya pakai radiator Vario kayaknya ini. Itu ini ya. Oke, kita langsung ke Mas Elias saja. Oh ya, yes. Tak interview. Ya, Mas Elias. Gimana? Ini kita pengen tahu ini Mas Elias untuk cara kerja dari mesinnya ini. Mungkin kita bisa ke dalam dulu, secara desainnya kita masukinnya seperti apa. Oh iya. Total diterima mesinnya seperti apa dan eksekusinya seperti apa. Oke. Siap. Kita langsung ke dalam aja ya. Oke, kita ke dalam. Oke, Nih ada Mas Dimas nih. Ini hasil dari pemotongan akriliknya. Ya, silahkan Mas Elias. Ya, bentar. Lagu sih kamu. Ben semangat. Ini ya contohnya ya. Ini contoh barang yang tadi kita potong. Kita taruh di template dulu. Kira-kira akriliknya tadi kan nggak 1 lembar penuh. Saya ukur, terus nanti dipasin ukurannya dapat berapa. Ini saya pakainya Corel Draw ya, Corel Draw, karena emang dari dulu biasanya pakainya Corel Draw, jadi lebih lancar aja di sini. Nah, dari Corel Draw ini nanti dipindah ke aplikasi namanya Inkscape. Ini sih bawaan dari orangnya yang buat itu ya, yang buat mesinnya. Ini memang pakai Inkscape. Lalu dari Inkscape dipindah ke ini aplikasi juga yang buat karena mesinnya bukan mesin pabrikan, jadi ini juga aplikasinya buat sendiri. Namanya ini Karya CNC. Nah, dari Corel
pindah ke Inkscape, lalu diimpor lagi ke Karya Mandiri. Nah, dari Karya Mandiri ini nanti akan dikirimkan ke mesinnya tadi itu via WiFi. Jadi laptop bisa, pakai komputer juga bisa. Lalu dikonekkan WiFi yang sama antara komputer dan mesinnya yang ada di sana gitu. Nanti setelah filenya masuk dikirim langsung diproses bisa gitu. Ini cuma cutting, ada juga bisa buat grafir. Contohnya ya kayak gini nih. Nanti ini tulisannya digrafir, itu juga bisa di mesin ini gitu. Oke. Ya gitu aja sih kalau tentang teknis di komputer ngirim filenya ke mesin, hanya gitu aja. Oke, mungkin kita bisa langsung ke mesinnya ya, kita lihat Oke, prosesnya. siap. Mas, Mas. Nah, tadi filenya yang udah saya kirimkan, ini bentuknya kayak gini. Ini udah saya ambilin beberapa karena emang mau dikirim. Itu yang belum diambil. Nah, dari file tadi, dari komputer, kemudian dikirim via WiFi masuk ke headnya sini. Nanti di sini ini ada kayak menu lah, menu filenya namanya apa, terus di cutting apa namanya, speednya berapa, ini ada. Ini masih pakai speed normal sih, gitu. Hasilnya ini seperti ini nih. Ini untuk cara kerjanya, dia baca gambar. Benar seperti Ya, itu. baca gambar dari gimana ya? Ngubahnya itu dia via G-code, namanya sih gitu. Jadi tentang geraknya motornya kanan kiri, XY-nya itu pakai G-code. Untuk perawatannya gimana Mas Elias? Perawatannya sih yang penting dibersihin aja sih selama ini gitu. Lensanya dibersihkan, relnya dibersihkan. Kalau bisa sih sebenarnya yang bagian itu ditutupin, tapi belum sempat buat tutupnya karena itu juga ada selangnya ya, jadi agak susah ngukurnya, belum sempat aja, tapi masih nggak apa-apa sih. Kalau bisa sih per tahun juga dalamnya dibersihin, tapi itu nanti harus manggil apa namanya teknisi lagi yang punya mesin, yang bikin mesin ini yang lebih paham gitu. Tapi kalau maintenance untuk hariannya yang penting bersihin relnya, terus bersihin lensanya pakai apa namanya itu, kertas tisu alkohol itu. Penting ada alkohol sama tisu aja, pertama dibasahin lalu pakai tisu kering biar kering. Udah gitu aja sih, yang penting itu. Oke. Jadi untuk kalian-kalian yang mungkin ada kepikiran buat usaha laser cutting, ini ada sedikit informasi ya untuk referensi mesin cutting kita. Ini mesin cutting apa Mas Elias? CO2 ya? Iya, CO2. Mesin cutting CO2. Tabungnya tabung CO2. Nah, ini ada tabung CO2-nya. Ini kita bisa maksimal di berapa mili Mas Elias? Maksimal sementara 8 mili. Kemarin bisa 8 mili. Maksimal 8 mili untuk ketebalan yang bisa dipotong. Besi bisa nggak Mas Elias? Besi nggak bisa karena ini bukan laser plasma, ini laser plasma CO2 ya? Kalau Oke. yang besi itu harus laser plasma. Oh, seperti itu. Jadi ini pengerjaannya untuk akrilik ya. Mungkin untuk bahan lain bisa juga, cuman nanti ada spesifikasi tertentu untuk seperti setting-setting di sininya ya. Seperti itu. Jadi untuk videonya seperti itu aja. Kita kasih informasi sedikit untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menggambar dan lain sebagainya untuk input ke mesin ini, dan juga terkait dengan beberapa part-part yang menempel di mesin cutting, laser cutting ini, dan cara kerjanya seperti itu. Itu tadi yang Mas Elias bilang rel-rel tuh nih, ada relnya nih untuk gerak XY-nya, ada relnya. Dan untuk gerak Z-nya ini kita atur ya, kita atur manual untuk dari kefokusan lasernya seperti itu. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin mungkin usaha yang sama seperti ini, ingin membeli mesin seperti ini, bisa jadi referensi.
Mungkin itu aja dari kita. Semoga bermanfaat untuk kalian-kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.